Kalau Saya misal nggak tahu direstui. kalau cawapres-cawapres yang lain yang udah bicara direstui, ya alhamdulillah. Kalau saya belum bicara sampai situ. Saya masih ditugaskan untuk kerja BUMN, ya saya fokus di sepak bola. Sindiran cadas Denny Siregar ke Erick Thohir, bikin SKCK tapi jadi cawapres cadangan Prabowo, jika nggak dipilih dibuang, Wow masih kejar Gibran. Waduh, ngenes cuma jadi penyetok kardus durian. Dan saya kira selama masih belum ada keputusan atau ibaratnya ini selama belum ada janur kuning, maka kita akan terus fokus ya untuk mengusulkan Pak Erick, kira-kira begitu. Ya kalau persoalan SKCK kan wajar ya, saya kira semuanya juga bisa siap-siap untuk mengantisipasi, itu kan persoalan teknis. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Denny Siregar menyindir Erick Thohir yang disebut-sebut telah membuat SKCK, tetapi belum tentu menjadi pilihan utama mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Sebelumnya dipastikan Menteri BUMN Erick Thohir telah membuat SKCK sebagai syarat untuk mendaftar sebagai Capres-Cawapres Pilpres 2024. Selain Erick Thohir, Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra juga dikabarkan membuat SKCK. Wasekjen PAN Fikri Yasin membenarkan informasi tersebut. Erick Thohir dan Yusril memang kandidat Cawapres Prabowo apabila terjadi perubahan keputusan. Fikri menilai langkah keduanya memang dipersiapkan untuk langkah alternatif atau Cawapres cadangan. Saat ditanya apakah Erick turut mengabarkan PAN perihal dirinya yang mendaftarkan SKCK, Fikri tidak menjawab spesifik. Secara terpisah, Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan kans Erick masih bergantung dengan rapat koalisi Indonesia Maju. Tetapi terkait mendaftar SKCK sebagai persiapan untuk jaga-jaga apabila dipilih Prabowo. Melihat hal ini pun, Denny Siregar langsung memberikan sindiran lewat akun Twitternya. Denny Siregar menyindir Erick Thohir yang disebut sebagai pemain cadangan. Kata Denny, pemain cadangan kalau Pangeran akhirnya nggak punya peluang. Cuitan ini menyindir Erick Thohir yang digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Lalu Om Denny menyebut inisial E di cuitan selanjutnya. Kuning nggak mau E, kalau E nyalon kuning keluar. Tapi Opa pengen E karena E yang punya kardus durian. Opa udah habis-habisan sedang adek udah nggak mau keluar uang. Akhirnya tunggu ayah pulang. Ayah dimarahi mama karena nggak perjuangkan G. Ayah bingung karena G banyak penolakan. Sedangkan A nangis di pojokan. Kok kalian semua nggak ada yang sebutkan namaku ya? Aku kan juga udah ngurus SKCK. Waduh doh, cerdas amat Om Denny. Entah inisial-inisial siapa di balik cuitan beliau ini. Ya buat yang tahu-tahu aja lah ya. Hahaha. Mungkin memang Pak Erick ini nggak punya peluang. Mending Pak Erick Thohir urusin dulu PSSI dan BUMN yang amburadul. Kalau saya jadi Erick Thohir, sudah pasti saya tolak. Ogah banget hanya jadi penyetok kardus durian. Saya yakin ini berat, meskipun harus keluarin banyak uang, susah kayaknya. Tapi ya kembali lagi, yang namanya kekuasaan itu gurih banget kawan. Apalagi dengan segala macam privilege-nya. Benar-benar gurih dan mengundang syahwat berkuasa siapapun. Akan tetapi menurut saya kebodohan tim Prabowo adalah salah satunya mengotak-ngatik MK. Dan sekarang sudah jelas publik bisa membaca permainan mereka. Sudahlah, jangan dipaksakan meminang Gibran. Prabowo Gibran adalah blunder yang terlalu beresiko jika terlalu dipaksakan. Pak Jokowi dan keluarga saya harap sadar akan hal ini. Sentimen negatif kepada Gibran dan keluarga Jokowi akan berdampak besar untuk Prabowo juga. Apalagi secara elektabilitas, Erick Thohir adalah yang paling tinggi, jauh kalau dibandingkan dengan elektabilitas Gibran sebagai cawapres. Saya lebih setuju jika Mas Wali jadi capres. Tapi bukan sekarang, mungkin 5 atau 10 tahun lagi. Mudah-mudahan emaknya nggak maksa lagi deh. Aduh, ups. Ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Gibran akhirnya berada di titik persimpangan penuh keraguan dan dilema. Ambisi kekuasaan berlebihan yang kemungkinan besar biasanya bakal kandas di tengah jalan. Entah ini ambisi Prabowo kah atau Gibran, atau mungkin ambisi emaknya. Tapi ini adalah pelajaran keras untuk mereka yang tidak malu mengobrak-abrik sistem hukum dan logika hukum demi mencapai ambisi setinggi langit. Saya dukung Jokowi dan keluarga, tapi jika mulai main-main dengan otak-atik hukum, undang-undang ataupun konstitusi, saya sebagai rakyat Indonesia siap mengkritik mereka habis-habisan. Bisa jadi Prabowo memang melirik Gibran sebagai cawapres utama. Tapi melihat capres dan cawapres dari kubu PDIP mau tak mau harus pakai rencana cadangan. Erick Thohir memang dari dulu masuk ke radar cawapres Prabowo. Dia adalah cadangan terkuat jika Gibran menemui kendala atau dalam situasi tertentu tidak profitable secara politik. Duet Ganjar Mahfud otomatis membuat Gibran jadi kurang seksi, apalagi Gibran sedang mendapat sentimen buruk. Dipaksakan duet untuk melawan duet Ganjar Mahfud, sama saja dengan menjemput kekalahan secara dini.
Tapi semua masih bisa terjadi kok. Selagi Prabowo masih belum mengumumkan resmi, semua bisa terjadi. Mungkin Prabowo menunggu Jokowi pulang ke Indonesia dan menunggu arahan Jokowi terkait Gibran. Who knows? Gibran baiknya stop saja sampai di sini. Fokus saja di Solo, Mas. Dan next bisalah ke Jateng. Nggak usah terburu-buru. Dari bawah naik setingkat demi setingkat. Tidak usah terlalu kebelet. Atau nama baik jadi hancur. Meskipun sudah mulai hancur akibat mahkamah keluarga. Jangan kayak adikmu tuh. Aduh, jadi males ya saya bahasnya. Dan untuk Erick Thohir, habislah harga dirimu. Diinjak-injak Prabowo dan hanya dijadikan cadangan. Udah keluar duit banyak tapi cuma jadi ban serep? Ngenes-ngenes. Kalau saya sih ogah. Emangnya mau jadi Sandiaga versi 2.0? Bagaimana menurut Anda? Buat SKCK itu benar nggak Pak? Katanya kabarnya kemarin. Ya, kalau buat SKCK-nya, iya benar. Tapi untuk apa saya belum dapat informasi. Tapi udah diterbitkan Pak berarti SKCK-nya. Stafnya yang ngambil. Geger Erick Thohir jadi Cawapres Prabowo, ketar-ketir Mahfud MD Cawapres Ganjar, batal lamar Gibran, ngagak dagelan politik. PAN mendorong tidak hanya ke Pak Prabowo juga ke Pak Ganjar rencananya. Tapi kan itu konteksnya sebagai PAN bukan saya. Ya, saya nggak tahu bikin SKCK itu untuk apa, tetapi silakan saja, ada masalah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK ke Baintelkam Polri. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan permohonan penerbitan tersebut diajukan Selasa 17 Oktober kemarin. Kata Ramadan Rabu 18 Oktober, jadi saya tanyakan Baintelkam stafnya yang bersangkutan yang mengajukan SKCK diterbitkannya kemarin. Namun, Ramadan belum mengetahui lebih detail alasan permohonan penerbitan yang dilakukan Erick Thohir. Adapun SKCK telah diambil oleh staf RE. Sebagaimana diketahui, Baintelkam Polri telah mengeluarkan 4 SKCK untuk kepentingan pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Di Jakarta Selatan telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama para pemohon Yusril Iza Mahendra, Erick Thohir, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Erick Thohir. Sementara, keempat SKCK itu adalah milik Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Muhaimin Iskandar. Apakah ini pertanda Erick Thohir juga akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024? Karena di sisi lain, Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional Saleh Partaun Daulay mengatakan peluang Menteri BUMN Erick Thohir dalam bursa Bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju masihlah besar. Hal ini dikatakan Saleh menanggapi usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian batas minimum baca Bacawa Pres 40 tahun sedang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Diketahui KIM melalui rapat ketua partai mengatakan Bacawa Pres KIM dari 4 wilayah, luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Adapun Erick Thohir diproyeksikan Bacawa Pres dari luar Jawa. Saleh mengklaim keyakinan PAN soal peluang Erick Thohir sebagai bacawa pres pendamping Prabowo di Pilpres nanti. Bukan soal asal daerahnya, melainkan penilaian PAN secara kualitatif akan Erick Thohir. Kemudian menurut Saleh, dari sisi elektoral, sosok Erick Thohir juga punya performa yang bagus. Pasalnya dari berbagai sumber survei, merekam elektabilitas Erick selalu tinggi. Saleh mengatakan PAN akan menerima apapun keputusan di dalam rapat KIM soal bacawa pres Prabowo. Wah, ternyata bukan Gibran ya, tapi bisa jadi atau bahkan kemungkinan besar Erick Thohir lah cawapres pendamping Prabowo. Hal ini juga ditunjukkan dengan kedekatan Prabowo dan Erick Thohir, yang mana unggahan Erick Thohir bersama Prabowo diasumsikan sebagai capres dan cawapres. Bahkan kedua menteri Presiden Jokowi ini memperlihatkan tawa hangat hingga membuat netizen salah fokus. Bahkan netizen juga menyandingkan Prabowo dan Erick sebagai pasangan capres-cawapres. Dukungan agar Erick Thohir menjadi cawapres mendampingi Prabowo memang terus disuarakan. Salah satunya dilakukan barisan relawan Prabowo atau BRAPO. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum BRAPO, Suprayitno, dalam diskusi bersama mahasiswa banget yang melibatkan mahasiswa dan pemuda di Sela Cafe Cianjur 15 Oktober sore.
Hal ini karena ada sejumlah keunggulan yang dimiliki Menteri BUMN Erick Thohir dibanding nama-nama yang sudah beredar. Pertama, Erick memiliki popularitas yang tidak dapat dibantah lagi dan memiliki kedekatan dengan anak muda atau milenial atau Gen Z. Yang penting lainnya, ungkap Suprayitno, adalah bahwa Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi, di mana generasi muda adalah pemain utamanya. Erick dinilainya adalah sosok penting mengingat ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan global yang luar biasa. Memang lebih baik Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir. Jangan sampai blunder hanya karena ingin mengusung Gibran. Gibran bukan lagi pilihan yang legit pasca keputusan MK. Banyak yang tidak suka, bahkan mereka yang di 2014-2019 pro Jokowi dan suaranya diharapkan masuk ke Prabowo di 2024 dengan menggandeng Gibran pun banyak yang protes. Prabowo pasti sudah bisa berhitung. Kalau dia memaksakan tetap jalan dengan Gibran, bisa jadi orang akan mengecap dia turut memanfaatkan putusan MK yang sangat tidak populis itu. Vote-nya bisa beralih ke Ganjar atau malah Anies. Mungkin ini alasan di hari ultah si Bapak tidak ada deklarasi. Mungkin beliau sembari mensyukuri usia baru, juga kontemplasi dan koordinasi. Di malam hari muncullah selentingan Erick Thohir yang akan jadi cawapresnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Prabowo akan menjadikan Erick Thohir sebagai cawapresnya?